Shalom saudara, kita bertemu lagi dalam saluran terang baru ini. Tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini ialah membangun kekuatan rohani melalui saat teduh. Kita akan merujuk bersama firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Markus bab 1 ayat 35 hingga 39. Mari membacanya bersama-sama. Kita baru membaca teks firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu dan memohon pimpinan daripada Engkau sendiri. Berilah kami kemampuan untuk menghayati firman-Mu, menerimanya, bahkan melakukan firman-Mu. Dan secara khusus untuk kesempatan ini, kami mau belajar bagaimana kami membangun kekuatan rohani kami melalui saat teduh. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, perhatikan sekali lagi ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sekali lagi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, saudara, coba kita perhatikan ayat sebelumnya. Di ayat 29 berkata, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ayat 30, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ayat 32, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ayat 33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia, mereka mengenal Yesus. Saudara, menarik untuk diperhatikan. Yesus dapat bangun awal meskipun hari dan malam sebelumnya jadwalnya sangat padat. Alkitab memberitahu kita bahwa selepas itu, maksudnya selepas saat teduh, Yesus bersaat teduh, Dia dan murid-muridnya pergi ke kota-kota yang berdekatan memberitakan Injil. Karena untuk itulah Dia telah datang. Kemudian seterusnya mereka pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tempat itu dan mengusir setan-setan. Bagi Yesus, saat teduh itu sangat penting.
Maksudnya sebelum dia melakukan segala sesuatu dan membuat pelayanan-pelayanan di tempat-tempat itu, Yesus memulakan harinya dengan saat teduh. Saudara, pertumbuhan rohani kita, kekuatan rohani kita boleh diibaratkan dengan sebuah pokok. Coba perhatikan gambar ini. Biasanya pokok ada dua bahagian, bahagian atas dan bahagian bawah. Yang kita dapat lihat hanya bahagian atas, betapa rimbunnya daun pokok itu dan cantiknya buah-buah yang ada pada pokok itu. Tapi itu saja yang kita dapat lihat. Kita tidak dapat melihat yang di bawah. Sedangkan yang di bawah itulah yang menentukan yang di atas. Akar-akarnya. Dalam kehidupan rohani kita, bila kita bandingkan pokok itu, maka hidup kita ini yang dapat dilihat oleh orang banyak adalah sifat-sifat kita, perkataan kita, gaya hidup kita, tingkah laku kita, apa yang kita buat, itu mereka dapat lihat. Tetapi mereka tidak dapat lihat bahagian yang sangat penting dalam hidup kita, dalaman kita, apa yang kita lakukan untuk memastikan hidup luaran kita mantap dan kuat, untuk memperkuatkan bahagian dalaman kita. Kalau kayu, akar-akarnya, salah satu yang kita dapat lakukan adalah saat teduh. Saat teduh sangat penting. Apa itu saat teduh? Saat teduh ialah kegiatan yang dilakukan secara pribadi setiap hari untuk bertemu dan bercakap dengan Tuhan melalui doa dan perenungan atau renungan akan firman Tuhan, renungan akan firman-Nya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah saat yang sangat penting dalam hubungan kita dengannya, dengan Tuhan. Melalui saat teduh kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Salah satu alasan yang paling asas untuk kekuatan itu adalah saat teduh. Saat teduh merupakan keperluan rohani kita yang perlu kita penuhi untuk menjadikan kita pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, mengapa saat teduh itu sangat penting? Yang pertama, saat teduh dapat meningkatkan kualiti hubungan kita dengan Tuhan. Saat teduh kita lakukan setiap hari, sama ada waktu pagi atau malam. Tetapi sebaiknya pada waktu pagi sebelum kita sibuk dengan banyak perkara. Pada waktu saat teduh itu, kita ada peluang untuk berinteraksi atau bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Kita juga dapat memberitahu Dia segala sesuatu yang kita akan lakukan sepanjang hari. Dan itu memberi kita damai sejahtera menghadapi hari itu. Kita juga dapat bersyukur kepada Tuhan atas berkat pertolongan dan penyertaan-Nya pada hari yang lalu. Saat teduh akan meningkatkan kualiti hubungan kita dengan Tuhan dan tetap terjaga serta terjalin dengan baik, sehingga kita dapat mengendalikan perasaan kita untuk mengikuti setiap perintah dan ajaran Tuhan. Saudara, setiap orang percaya atau beriman kepada Tuhan memerlukan waktu untuk berdiam dengan Tuhan. Yesus sendiri melakukannya karena Dia tahu itu penting. Semua orang yang dipakai oleh Tuhan di sepanjang sejarah gereja, salah satu rahasia kekuatan mereka adalah saat teduh. Jika Yesus sendiri memerlukannya, betapa lagi dengan kita lebih lagi memerlukannya.
Yesus sering menyendiri untuk bersekutu dengan Bapanya, sebagaimana Alkitab telah mengisahkannya atau menceritakannya. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dalam Injil Lukas bab 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Mengapa saat teduh begitu penting? Yang kedua, saat teduh boleh membuat kita lebih peka atau sensitif terhadap suara Tuhan. Ada masa kita merasakan bahwa Tuhan sedang menyampaikan pesannya untuk kita melalui Alkitab, lagu-lagu rohani, khotbah, petikan-petikan kata-kata rohani, atau bahan renungan-renungan rohani yang kita dapat melalui sosial media. Mengapa kita memiliki kepekaan itu? Hal itu terjadi karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita boleh lebih sensitif, lebih cepat, lebih peka mendengarkan isi Tuhan, isi hati Tuhan melalui orang lain, melalui benda-benda atau hal-hal yang lain. Jadi, mulai sekarang rajin-rajinlah untuk melakukan saat teduh secara konsisten agar kita boleh lebih peka, lebih sensitif terhadap suara Tuhan yang berbicara kepada hidup kita. Mengapa saat teduh itu begitu penting? Yang ketiga, saat teduh dapat membuat hati lebih damai dan mengisi hati kita yang kosong. Saat kita merasa lemas, merasa sangat down atau sedih dan tidak ada rasa damai atau ketenangan di dalam hati, cobalah untuk melakukan saat teduh. Karena di saat itulah kita boleh mengutarakan semua isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan ketika kita meminta, pasti Dia memberikan sesuai dengan keperluan kita. Semasa saat teduh, jangan ragu-ragu untuk menceritakan apa yang sedang berlaku dalam hidup kita. Jadi selain menyembah Tuhan, berdoa, bersyukur, kita juga meluahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur akan semua hal, termasuk semua pengalaman baik yang pahit maupun manis. Pada waktu saat teduh kita boleh membaca Alkitab, merenungkan apa yang telah dibaca dan mendoakannya. Kita memperoleh banyak berkat ketika mendekat kepada Allah. Dan jika kita berjaya meluangkan waktu secara tetap, pasti kita akan semakin rindu mempelajari Alkitab dan berdoa setiap hari. Jika jadwal kita terlalu padat sehingga kita tidak sempat bertemu dengan Bapa Surgawi kita, maka kita harus mengatur kembali jadwal kita dan membuang semua aktiviti yang tidak penting agar kita dapat meluangkan waktu dengan Bapa di surga, Bapa kita di surga, dengan aman dan santai. Saudara, mengapa saat teduh itu begitu penting? Yang keempat, saat teduh akan memberikan kita kekuatan baru untuk menghadapi pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita dapat memberitahu semua isi hati kita, pikiran kita, dan semua pergumulan yang kita hadapi kepada Tuhan. Kita dapat merasakan ketenangan batin serta kasih dan berkat-Nya dalam hidup kita pada saat itu. Tuhan akan memberikan kekuatan baru untuk menghadapi apa saja pergumulan. Kita makin percaya bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Kita juga dapat bersandar kepada Tuhan setiap kali kita menyelesaikan
masalah yang kita sedang dan akan hadapi setiap hari atau pada hari itu. Mengapa saat teduh penting? Yang terakhir, yang kelima, saat teduh dapat membantu kita mempelajari lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Bagaimana kita boleh mengetahui perintah dan semua berkatnya jika kita tidak membaca atau mendengarkan firman Tuhan? Saat teduh menjadi aktiviti yang boleh membuat kita lebih mempelajari dan melaksanakan firman Tuhan. Dan apa yang ada di dalam Alkitab merupakan isi hati Tuhan untuk kita ingat, mengerti, dan melakukannya. Jadi jika kita ingin mengetahui seluruh kebaikan dan janji Tuhan dalam hidup kita, jangan lupa bacalah Alkitabmu. Banyak kemudahan dalam internet yang dapat guna untuk tujuan itu pada sekarang ini. Saudara, setelah kita mengetahui saat teduh itu sangat penting, berikut ini adalah hal-hal yang kita boleh lakukan pada masa kita melaksanakan saat teduh. Yang pertama, pilih masa yang sesuai dengan Anda. Tadi saya sudah sebut sebaiknya pada waktu pagi. Yang kedua, ambil masa untuk menyembah Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan, baik dengan akal budi, melalui nyanyian, atau maupun dengan roh kita. Yang ketiga, ambil waktu untuk berdoa. Doa yang dinaikkan merupakan doa syafaat bagi orang lain, bangsa dan negara, maupun doa permohonan bagi keluarga dan pribadi kita. Yang keempat, ambil waktu membaca dan merenung firman Tuhan. Membaca dan merenung firman Tuhan dilakukan sampai kita beroleh rema, beroleh pelajaran yang memang untuk kita secara pribadi. Rema adalah firman Allah yang berbicara secara khas kepada kita dalam keadaan dan saat tertentu. Yang kelima, jangan dikalahkan oleh rasa malas dan mengantuk. Ada hamba Tuhan mengatakan, turun dari tempat tidurmu, bangun, cuci muka, minum sedikit kopi atau apa saja minuman kegemaran, dan bila perlu, lakukan sedikit jogging atau jalan pagi. Atasi rasa mengantuk, karena mengantuk adalah musuh nomor satu dari saat teduh yang efektif atau berkesan. Oleh karena itu, segarkan dahulu tubuh Anda. Yang keenam, tulis terang baru atau rema atau pelajaran baru yang Anda perolehi melalui pembacaan dan renungan semasa saat teduh. Ketujuh, ambil satu poin yang saudara pikir sangat penting dan berguna untuk Anda pada hari itu, dan yang Anda akan hayati sepanjang hari. Dan yang ke-8, belajar share atau kongsikan kepada kawan-kawan apa yang Tuhan telah ajarkan melalui saat teduh dan lakukan dalam hidup kita. Saudara, ada 10 tanda iman kita sudah berakar. Saat teduh adalah salah satu yang kita perlu lakukan untuk berakar. Izinkan saya mengkongsikan 10 tanda iman kita sudah berakar. Sebagai kesimpulan, pertimbangkan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8.
yang menasihatkan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang indah dan mendatangkan damai serta menyenangkan Allah, baik semasa saat teduh maupun sepanjang hari pada setiap hari. Mulakan semua aktiviti kita pada setiap hari dengan saat teduh bersama Bapa kita di surga, dan biarkan tenaga dari surga mengalir dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sempat mendengar pemberitaan ini, supaya mereka tetap menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau melalui saat teduh. Bantulah mereka mengatasi semua halangan-halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat melakukan saat teduh. Tuhan, terima kasih. Bantulah kami semua untuk mengikuti teladan Kristus yang tidak mengabaikan masa pribadi, masa saat teduh bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berikanlah peluang kepada kami semua mengalami kemenangan, penembusan rohani melalui saat teduhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita jumpa lagi dalam siri terang baru yang akan datang. Tuhan memberkati.